Teknologi dunia semakin canggih. Semua negara berlomba-lomba menemukan inovasi terbaru. Dari mulai kendaraan, handphone, dan robot-robot yang sudah menggunakan bantuan AI. Dan salah satunya bentuk inovasi yang pernah viral adalah NFT. Banyak manusia yang memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan cuan. Namun bagaimana jadinya jika NFT seharga 300 miliar lebih dicuri dalam waktu singkat? Kita langsung saja masuk ke filmnya. Berlatar belakang di kota Venesia, di sana sedang digelar acara lelang yang dihadiri para miliarder. Dan inilah tokoh utama dalam film ini yang bernama Cyrus. Di samping gedung, sudah ada seorang wanita yang menunggu di atas speedboat. Kemudian, di dalam gedung juga sudah ada seorang pria gemuk menggunakan tongkat yang menyamar jadi peserta lelang. Dan seorang wanita yang menyamar jadi panitia acara tersebut. Di waktu yang sama, acara lelang pun terhubung ke London yang dimana lukisan Van Gogh ada di sana. Ternyata, Cyrus memiliki dua anggota tim yang ditempatkan di sana. Namun di satu sisi, agen Interpol bernama Abby atau agen Gladwell dan timnya sedang mengawasi Cyrus. Tak lama kemudian, sosok anonim dengan panggilan N8 dipersilahkan naik ke atas panggung. Nah, si N8 ini adalah seniman digital yang sudah menyiapkan satu NFT limited yang siap dilelang. Di dalam ruangan, Abby mempertanyakan mengapa Cyrus tidak menggunakan topeng? Karena yang mereka ketahui, Cyrus datang ke sini pasti akan melakukan pencurian. Karena NFT tidak bisa dicuri dalam bentuk fisik, rekan Abby bertanya, lantas apa yang akan mereka curi? Kemudian panitia memperkenalkan karya N8 yang diberi nama Self-In-Portrait dengan 482 kamera yang terpasang. Karyanya itu dapat menciptakan NFT secara langsung selama 30 detik. Dan pada akhirnya acara lelang pun dimulai. Cyrus orang pertama yang memberi harga senilai 12 juta dolar. Tentu saja itu membuat Abby semakin bertanya-tanya. Dan setelah ditelusuri siapa daftar nama orang di balik nomor peserta Cyrus, terdapat nama John Bradsby. Nah, disinilah Abby menyadari bahwa mereka sudah diketahui keberadaannya. Karena Abby pernah tinggal di bekas studio John Bradsby. Lelang pun berlanjut. 17 million. 19. Hingga pada akhirnya penawaran berhenti di harga 20 juta dolar oleh Cyrus. Saat panitia mengetuk palu, disinilah aksi mereka dilakukan. So, lift. Seketika, agen Interpol pun bergerak untuk mencegah Cyrus. Anggota tim yang berada di London pun mulai beraksi. Kemudian, tim yang menyamar jadi panitia menghampiri N8, disusul oleh Cyrus yang meminta NFT-nya. Terjadilah kesepakatan. N8 setuju untuk memberikan NFT-nya di kapal milik Cyrus. Tim London berhasil membawa lukisan Van Gogh. Di satu sisi, Cyrus membawa N8 menaiki speedboat. Di dalam gedung, Abby baru menyadari untuk mencuri NFT memerlukan kode akses. Dan satu-satunya cara yaitu menculik N8. Abby berusaha mengejar Cyrus. Tak diduga, tim yang menyamar jadi panitia adalah hacker yang handal. Wanita ini menyalakan alarm kebakaran untuk menghambat laju Abby. Abby pun berlari dan menaiki speedboat lain. Dan aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Di sini, sang hacker mengaktifkan gerbang tanggul air. Tujuannya untuk apa? Mari kita lihat. Dan inilah dia, Cyrus sebagai bos, Camilla sebagai pilot, Misan sebagai hacker, Magnus sebagai pembobol brankas, dan Luke sebagai insinyur. Singkat perjalanan, Cyrus beserta tim dan N8 tiba di kapal pesiar. Dan N8 pun akhirnya melepas topeng. Di sini, Cyrus langsung mentransfer 20 juta dolar kepada N8. Pesta pun langsung digelar. Malam pun tiba.
Abby dan rekannya melihat rekaman yang didapat dari karya NX. Namun masalahnya, rekaman itu berulang dan mereka cuma mendapat 30 detik terakhir sebelum mati lampu. Beruntung, dalam rekaman itu, Abby menyadari pria gemuk yang menggunakan tongkat berjalan pura-pura pincang. Again. Berpindah ke pusat kota, televisi menayangkan berita tentang hilangnya NX. Sementara itu, NX yang terbangun diberitahu oleh Misan bahwa dia sekarang diberitakan di mana-mana. NX awalnya merasa bahwa dirinya sedang diculik, tapi Cyrus bertanya, "Emang kamu merasa diculik?" NX menjawab, "Tidak." Disinilah Cyrus menjelaskan tujuan dia dan tim yang sebenarnya. Ternyata Cyrus membayar NFT seharga 20 juta dolar itu hasil dari penjualan lukisan Van Gogh di pasar gelap. Lantas mengapa Cyrus menculik NX? Cyrus mengambil contoh kasus Leonardo da Vinci yang menjual lukisan Mona Lisa dengan harga 25.000 dolar. Selama 400 tahun tidak ada yang peduli dengan lukisan Mona Lisa sampai pada akhirnya dicuri. Nah, karena ada cerita gila di balik lukisan Mona Lisa, maka harganya sekarang mencapai 860 juta dolar. Begitulah Cyrus memanfaatkan NX dan juga Interpol agar menaikkan harga dari NFT-nya. Benar saja, dampak dari berita hilangnya NX, harga NFT-nya sekarang menjadi 89 juta dolar. Dari situlah tim ini bisa mendapat 42 juta dolar dan NX 27 juta dolar. Namun di balik keberhasilan mereka, ada salah satu tim bernama Denton tertangkap oleh Interpol. Selama interogasi dengan Abby, Denton memainkan perannya sebagai ahli penyamaran. Namun tidak berhasil, karena Interpol sudah mempunyai bukti foto dia bersama Cyrus. Singkat cerita, di London, Abby dipanggil oleh atasannya bernama Huxley. Di sini, Huxley mengatakan ingin meminjam Cyrus. Dia akan membuat kesepakatan dengan Cyrus. Awalnya, Abby dengan tegas menolak permintaan atasannya itu. Namun, inilah penjelasannya mengapa Cyrus dibutuhkan. Yang pertama, seseorang bernama Lars Jorgensen, dia adalah mantan bankir kemudian mulai memberikan sejumlah uang kepada grup teror untuk menjalankan misi. Dia adalah orang kejam, tidak peduli berapa nyawa orang yang hilang asalkan ada uang. Yang kedua, Interpol menangkap orang dalam dari Jorgensen yang bernama Arthur Tig. Dia diintervensi Interpol dan berhasil membuka mulutnya terkait Jorgensen. Informasi yang didapatkan, Jorgensen memulai relasi dengan kelompok peretas bernama Leviathan. Tujuannya untuk menyerang bendungan di salah satu daerah. Penyerangan itu akan menguntungkan Jorgensen dengan cara menggoreng saham yang disesuaikan dengan kapan dan di mana dia akan menyerang. Namun Leviathan hanya ingin dibayar oleh emas. Maka dari itu, Jorgensen akan mengirim emas bernilai 500 juta dolar dari London menuju Zurich 17 hari lagi. Dari sini kita bisa menyimpulkan, Huxley ingin Abby merayu Cyrus agar mau bekerja sama dengan pemerintah untuk mencuri emasnya dan menangkap Jorgensen. Tak pakai lama, Abby langsung mendatangi kediaman Cyrus. Dalam percakapan mereka, Abby terlihat berbeda ketika Cyrus membahas soal Paris. Ternyata Cyrus dan Abby pernah bertemu di Paris saat mereka sedang menyamar dan kemudian mereka jatuh cinta. Lalu Abby memberikan penawaran kepada Cyrus untuk mencuri emas senilai 500 juta dolar. Pada awalnya Cyrus langsung menolak setelah mengetahui targetnya adalah Lars Jorgensen. Namun Abby menjelaskan keuntungan jika dia mau bekerja sama, yaitu Cyrus dan timnya akan mendapat kekebalan hukum. Semua kejahatan dibersihkan, baik dulu maupun sekarang. Cyrus pun sepakat asalkan Abby siap terlibat dalam perampokan tersebut bersama Cyrus dan timnya. Keesokan harinya, Abby dibawa ke hadapan tim Cyrus. Kehadiran Abby menuai pro dan kontra. I'm liking the vibes here. I think they're good. Di tengah perdebatan, akhirnya Denton dapat bergabung kembali dengan tim. Alright, guys. Agent Gladwell. Kemudian setelah itu, Abby menjelaskan bahwa Jorgensen akan mengirim emasnya seberat 10 ton menggunakan pesawat. Nah, rencananya sebelum mencapai Zurich, emas itu mesti didapatkan oleh tim.
Walaupun menurut sebagian tim itu langkah mustahil, tapi Cyrus mencoba untuk meyakinkan mereka. AKA you go to jail or Look for the nearest. Scene berpindah ke Irlandia Utara. Ternyata Arthur Tigg sedang disekap oleh anak buah Jorgensen karena buka mulut kepada Interpol. Dan sebagai hukumannya, Arthur dijadikan santapan anjing. Kembali ke tim. Di sini, Cyrus berencana membajak pesawat yang membawa emasnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, mereka butuh satu pesawat jet pribadi untuk didekatkan pada pesawat target, lalu menukar gelombang radarnya. Maka dari itu, mereka pergi ke seorang sultan dan juga salah satu peserta lelang NFT pada saat itu. Untungnya, sultan ini ceroboh. Dia menyebutkan bahwa seharusnya dia tidak terbang di Amerika, tapi dia melakukannya. Nah, disinilah Abby memanfaatkan kecerobohannya karena terbang secara ilegal. Mau tidak mau, sultan ini memberi pesawat jetnya atau ditangkap. Kita bisa melihat interior pesawat jet ini yang dimana terdapat tiang penari di tengahnya. Sultan ini menyebut yang paling canggihnya ada di bagian bawah pesawat, terdapat lampu LED besar yang dapat diprogram menjadi tulisan. Setelah pesawat itu dibawa oleh tim, Cyrus berencana akan memodifikasi pesawatnya agar tidak terdeteksi radar. we gotta make that jet. Kemudian, Magnus memperlihatkan speaker yang sudah dimodifikasi, dan alat ini mampu membobol brangasnya. Steward platform! Genius! Di waktu yang sama, Camilla sedang berlatih menjadi pilot untuk rencana mereka menukar gelombang radarnya. Dan Luke diminta Cyrus untuk menjadikan self-portrait ini sebagai media agar pesawat bisa mode siluman. Berpindah ke Denton, si ahli menyamar yang sudah menguasai perubahan mimik wajah. Bahkan, Denton mengetahui tatapan Cyrus kepada Abby berbeda seperti ini. Alright, how about you stop? Let's stop. Kemudian, Misan menjelaskan agar pesawat bisa mode siluman, mereka harus mempunyai APSP, alat pengganggu sinyal portable. Namun yang menjadi masalah bukan APSP, akan tetapi mereka harus menyalakan alat itu secara serentak di dua pesawat yang berbeda. Itu hal yang mustahil, karena di ketinggian 1000 kaki, gelombang suara akan terganggu. Satu-satunya cara adalah mereka butuh orang dalam yang mengatur lalu lintas udara di Brussels. Singkat cerita, Cyrus dan Abby tiba di Brussels untuk menemui rekan Abby bernama Harry. Si Harry ini adalah informan Interpol. Awalnya Harry menolak, namun setelah Cyrus menjanjikan $1 juta, dia langsung gaskeun. Kemudian Huxley mengajak mereka bertemu di taman kota. Huxley di sini memberitahu mereka bahwa Arthur Tigg ditemukan tewas dan badannya terpisah dalam 6 kresek. Dan karena kematian Arthur, pengiriman emas itu dipercepat menjadi 10 hari lagi. Awalnya Cyrus menolak karena Huxley mengeluarkan kata-kata yang membuatnya kesal. Namun Cyrus akan mencoba diskusi terlebih dulu dengan tim, dan jika tetap ikut, itu karena Abby, bukan karena perintah Huxley. Di gudang, tim melihat berita tentang banjir yang menimpa kota Madrid. Itu diduga karena ada sekelompok hacker yang menyerang jaringan air utama kota. Banjir itu juga menyebabkan 13 orang tewas dan diperkirakan akan meningkat. You'll sacrifice anyone to make. Cyrus memutuskan bahwa mereka akan mundur karena terlalu beresiko. Dan Cyrus akan beraksi seorang diri. Akan tetapi, tim ini sudah terlalu solid dan seperti keluarga yang tidak bisa meninggalkan Cyrus beraksi seorang diri. Sesuai dugaan kalian, ini adalah perbuatan Jorgensen dengan mengandalkan kelompok hacker Leviathan demi keuntungan pribadi. Sementara itu, Misan akhirnya mendapatkan APSP, namun masalahnya bentuknya seperti bom dan akan bermasalah jika dibawa melewati metal detektor bandara. Tak kehabisan akal, Abby mengusulkan agar memisahkan rangkaian APSP menjadi beberapa bagian. Dan setiap bagian akan disamarkan, lalu setelah di pesawat akan dirakit kembali. Contohnya seperti ini. Abby mendapat bagian yang disamarkan menjadi hair dryer. Luke mendapat bagian kamera. Dan Magnus. Tim berencana akan mendaratkan pesawat di pegunungan Alpen dan pesawat jet akan menuju Zurich.
dan Magnus mempunyai waktu 10 menit untuk membuka brankas. Selanjutnya, pesawat jet mereka dilapisi oleh plat besi dan sensor khusus, tujuannya memanipulasi radar agar terdeteksi seperti burung kecil. Dan dimulai dari besok, pencurian terbesar akan dilakukan. Di bandara, tim berhasil melewati metal detektor. Kemudian, di dalam pesawat terlihat beberapa pria mencurigakan yang membawa tas. Dan kita bisa lihat inilah brankas emasnya. Terlihat setiap anggota tim telah menempati posisinya masing-masing. Namun masalah muncul, Luke tidak ada di dalam pesawat. Ternyata dia tidak mau ambil resiko dan memilih tidak ikut bersama tim. Nah, karena Luke tidak ikut, maka salah satu bagian APSP hilang, yaitu penguat sinyal. Oleh karena itu, APSP harus diaktifkan dekat dengan ruang kokpit. Abby mengajukan dirinya untuk menjadi orang yang menyatukan alat tersebut. Di sisi lain, Camilla sudah siap dengan pesawat jet canggihnya. Misan berhasil mengidentifikasi 3 pria mencurigakan yang berada di kelas ekonomi. Setelah berada di ketinggian tertentu, penumpang pesawat bisa bebas bergerak. Masing-masing tim bersiap untuk eksekusi. Berpindah ke Harry yang menjadi pengatur lalu lintas udara di Brussels. Harry memberi informasi palsu yang bertujuan agar pilot mendarat di pegunungan Alpen. Di satu sisi, Camilla sudah dekat dengan pesawat target. Nah, sekarang giliran Abby untuk menyatukan APSP-nya. Sial, ada saja kelakuan yang membuat penonton semakin tegang. Cyrus menyusul Abby dan menolongnya untuk merakit APSP. Karena ada seseorang yang ingin masuk ke toilet, Abby melakukan sedikit teriakan manja, seolah-olah sedang bercocok tanam. Kembali ke Camilla yang mencoba menempatkan pesawatnya tepat di bawah pesawat target. Descent. Baru kelar masalah mereka, muncul masalah baru karena pesawat terdeteksi oleh Harry menjadi 2. Alhasil, teman Harry menyadari ada kesalahan di udara. Namun Harry berhasil berakting seolah-olah temannya ini menuduh dia tidak becus kerja. Dan kebetulan, secara bersamaan APSP-nya aktif dan menghilangkan pesawat jetnya dari radar. Teman Harry auto merasa bersalah. Harry kembali memberi informasi palsu kepada pilot dengan mengatakan cuaca sangat buruk menuju Zurich. Oleh karena itu, semua pesawat dialihkan ke bandara terdekat, yaitu Bandara Cortina Pegunungan Alpen. Selanjutnya, Harry menghubungi Camilla untuk melepaskan drone menuju Zurich. Tujuannya agar petugas lalu lintas udara tetap dapat melihat pesawatnya menuju Zurich. Di dalam pesawat, pilot mengumumkan bahwa pesawat akan mendarat di Cortina. Informasi itu membuat 3 pria mencurigakan mulai bergerak. Di satu sisi, Magnus dan Denton diperintahkan untuk segera beraksi. Giliran Misan melakukan tugasnya dalam memutus jaringan Wi-Fi. Ini bertujuan agar hacker Leviathan tidak bisa mengakses sistem pesawat. Dan kita bisa melihat persiapan penjahat dengan persiapan Magnus. We are working to correct the problem. Well, thanks, Mom. Showtime. Di sini, Magnus mulai untuk menjebol brankas dengan alat modifikasinya. Namun di waktu yang sama, salah satu pria pembawa senjata menyandra pramugari. Pager, Captain. Tell him. Dan inilah yang dilakukan Cyrus dan Abby. Kita dapat menyaksikan perbedaan profesi yang bergelut dengan misinya masing-masing. Magnus yang sedang membobol brankas,
Pilot yang berusaha mendaratkan pesawat, Cyrus dan Abby mengulur waktu dengan melawan penjahat. Dan akhirnya, Magnus berhasil membuka pintu brankasnya. Namun, keadaan belum kondusif. Dan inilah saat-saat yang paling menegangkan, mendaratkan pesawat di tengah daratan yang dipenuhi salju. Akhirnya, kedua pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Namun tim belum selamat karena para penjahat berhasil menyandra mereka. Ternyata para penjahat ini adalah anak buah Jorgensen. Dan Jorgensen memerintahkan agar mereka beserta emasnya dibawa kepadanya. Cormac, anak buah Jorgensen, meminta Camilla untuk terbang membawa mereka. Namun yang dibawa hanya Cyrus, Abby, dan Camilla. Berpindah ke Huxley yang mendapat informasi bahwa emasnya sudah dipindahkan ke jet pribadi dan meminta untuk dilacak. Kembali ke pesawat, Camilla melihat plat besi di bagian sayap mulai mengelupas. Dan ini yang dia lakukan. Camilla sengaja melepaskan plat besinya. Itu bertujuan agar sensor khusus mode siluman terlepas dan Interpol bisa melacak mereka. Berpindah ke Magnus yang sedang ditodong, dan dia berhasil membalikan keadaan. Kembali ke Huxley yang berhasil mendapat koordinat pesawat jetnya yang menuju properti milik Jorgensen. Oleh karena itu, Huxley akan menghubungi NATO agar menembak jatuh jet tersebut. Huxley tidak memikirkan Abby ada di sana daripada emas tersebut jatuh ke tangan Jorgensen. Pesawat tempur NATO pun langsung lepas landas. Sementara itu, kelompok hacker Leviathan tiba di kediaman Jorgensen untuk menagih emasnya. Jika emasnya tidak segera diberikan, hacker ini mengancam akan mengosongkan seluruh uang yang ada di rekening Jorgensen. Nah, itulah mengapa hacker ini ingin menerima bayaran hanya dengan emas, karena tidak bisa diretas ataupun dilacak. Di samping itu, Camilla dan juga Harry melihat di radar ada pergerakan dua pesawat tempur mendekat. Tak lama kemudian, pasukan NATO menginformasikan bahwa mereka melanggar aturan penerbangan. Jika tidak merespon, mereka akan dirudal. Namun Camilla bingung karena Cormac menodongkan pistolnya. Di satu sisi, Harry menghubungi NATO dan memberitahunya bahwa ada warga sipil di sana. NATO pun memberitahu Huxley bahwa ada warga sipil di sana. Namun Huxley tidak peduli itu dan tetap memerintahkan untuk menembak. Copy. NFR 180, continue. Systems armed. Mendengar rudal siap diluncurkan, Cyrus dan Abby pun beraksi. Di sela waktu pertarungannya, Abby menulis sesuatu untuk ditampilkan pada layar LED bawah pesawat. Setelah Camilla menyadari hal tersebut, dia melakukan ini. Nah, tulisan itu artinya bahwa warga sipil disandra. Alhasil, NATO pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Stand down and break off. Repeat. Kemudian, mereka akan melacak pesawatnya hingga mendarat, lalu melaporkannya kepada polisi setempat. Di samping itu, Camilla dipaksa mendarat, dan ini yang dia lakukan. Setelah Cormac terlempar, Abby dan Cyrus membantu Camilla di ruang kokpit. Namun, masalah belum usai. Plat besi yang terlepas mengenai bagian ekor pesawat yang membuat pesawat tidak bisa dikendalikan. Dan seperti inilah pendaratan mereka di kediaman Jorgensen. Jorgensen dan Leviathan yang melihat itu langsung menghampiri mereka.
Di bawah todongan pistol, Cyrus melihat masih ada kamera NFT NX yang terpasang di sayapnya. Nah, disinilah Misan akan mengikuti arahan Cyrus selanjutnya. Kemudian, Leviathan mengidentifikasi bahwa salah satu dari mereka adalah Interpol. Namun, ini yang dilakukan Jorgensen. We're out. Jorgensen melakukan itu karena Leviathan membatalkan kesepakatannya. Dan karena Abby tidak mengaku, disinilah Cyrus maju mengaku sebagai Interpol. Namun tak lama kemudian datanglah polisi. Di sini polisi masih belum mengetahui siapa yang menjadi penjahatnya karena belum ada bukti. Namun inilah rencana Cyrus yang membuat Jorgensen terbungkam. Tak berselang lama, Huxley pun datang. Dan karena rekannya mengatakan bahwa Huxley lah yang memerintahkan untuk menembak, ini yang Abby lakukan. I quit. Abby memutuskan untuk keluar dari Interpol dan bergabung bersama Cyrus beserta tim. Lantas, apakah endingnya memang seperti ini? Tentu saja tidak, karena ada plot twist di balik ini semua. Seminggu kemudian, Abby dan Cyrus dalam perjalanan menuju suatu tempat, yang dimana Cyrus mengatakan bahwa mereka telah mengangkut emasnya. Abby pun kaget, saya kaget, penonton pun kaget. Lantas bagaimana caranya? Yang pertama, saat mereka bertemu Harry, di waktu yang sama Magnus mencelupkan ratusan plat besi ke dalam cat besi. Nah, besi itu dikirim menggunakan kargo mereka sendiri ke pesawat. Kemudian, saat terjadi perkelahian di dalam pesawat, Magnus berhasil menukar emas asli dengan emas palsu. Setelah itu, dia menjatuhkan emas yang asli. Dan faktanya, Luke tidak mundur, cuma panggungnya yang berbeda. Tugas Luke adalah memastikan emas yang asli mendarat dengan aman. Dan Huxley yang licik hanya mendapatkan plat besi. Lalu di mana emas yang asli? Ya di danau inilah. Dan setelah itu, film pun berakhir. Jadi, pelajaran yang dapat diambil adalah jangan pernah mengirim emas jika tidak mau dicuri. Jika masih tetap ingin mengirimnya, kirim saja emas Joko.